Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan saya Nopar Ardi di series pembahasan tentang pemrograman berbasis web. Oke, saat ini kita memasuki video kedua ya. Di video kedua ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari video sebelumnya. Di sebelumnya kita sudah bahas tentang dasar-dasar dari pengembangan aplikasi web. Pada saat ini di pekan sekarang ini kita akan bahas tentang HTML fundamental gitu ya. Nah, apa saja yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai uh, konsep dasar dari HTML atau Hypertext Markup Language. Kemudian kita juga akan bahas tentang elemen-elemen dasar dalam HTML dan juga struktur dokumen HTML-nya. Kemudian kita juga akan bahas tentang atribut dalam elemen HTML. Setelah itu kita juga akan melihat bagaimana mengimplementasikan dalam pembuatan link, tabel, form, dan media embedding dalam HTML. Kemudian juga tentang pembuatan halaman web sederhana menggunakan HTML. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, apa sih itu HTML? Gitu ya. Nah, kalau bicara tentang HTML, yaitu singkatannya adalah Hypertext Markup Language. Ini adalah bahasa markup standar untuk pembuatan halaman web, gitu ya. Jadi, digunakan adalah gunanya untuk apa? Adalah untuk menentukan struktur konten di dalam web, gitu ya. Kita menggunakan HTML. Nah, secara singkatnya, HTML ini sudah ada dari lebih dari 30 tahun yang lalu ya, dikembangkan oleh tim Berners-Lee, gitu ya, yang mana dalam sejarah perkembangannya sampai pada saat ini itu HTML sudah berkembang sangat pesat ya sampai ke versi HTML 5 dengan beberapa improvement tentunya dibandingkan dengan versi-versi yang ada sebelumnya. Oke. Nah, terus struktur dasar dari dokumen HTML itu seperti apa? Nah, dokumen HTML itu sesuai dengan namanya bahwa dia bentuknya adalah berupa tag ya, dimulai dengan tag HTML, kemudian ada tag head, kemudian ada tag body, kemudian ada penutupnya gitu ya. Jadi masing-masing dari tag itu ada penutupnya ya. Masing-masing tag HTML ini ada fungsinya tersendiri gitu ya. Nah, secara general head ini digunakan untuk title gitu ya. Body ini untuk elemen yang akan ditampilkan di dalam halaman webnya gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah elemen-elemen dasar yang ada di dalam HTML. Nah, apa saja elemen dasar yang ada di dalam HTML? Nah, minimal elemen dasar yang perlu diketahui, yang pertama adalah elemen dasar untuk heading gitu ya, ada H1 sampai H6. Kemudian ada elemen tag HTML untuk membuat paragraf atau P, kemudian untuk membuat daftar, kemudian menggunakan order list atau unordered list gitu ya, pakai UL dan OL. Dan kita juga bisa masukkan gambar ke dalam HTML gitu ya, baik itu berupa gambar dari URL dari internet atau dari yang lain ataupun gambar yang ada di dalam PC atau komputer kita. Dan juga kita bisa memasukkan hyperlink yang ada di dalam hyperlink ke dalam halaman web yang sedang kita buat. Oke, nah selanjutnya atribut dari HTML. Nah, kalau bicara tentang atribut di dalam HTML itu, atribut itu apa sih? Atribut itu memberikan informasi tambahan tentang elemen. Contohnya misalnya ada di sini untuk tag misalnya IMG gitu ya. Di sana kita bisa nambah beberapa atribut berupa src untuk source gitu ya. IMG ini adalah tag digunakan untuk masukkan gambar gitu ya. src ini melambangkan source dari gambar itu. Nanti ada definisikan, kita definisikan letak dari gambar tersebut letaknya di mana gitu ya. Kemudian ini deskripsi dari gambarnya dan width ini untuk melambangkan tinggi lebar dari gambar, height ini adalah tinggi dari gambarnya. Oke. Nah, selain dari itu, kita bisa buat komponen-komponen spesifik yang ada di dalam HTML ya, terutama di dalam pembuatan tabel. Nah, kita bisa buat tabel dalam HTML dengan menggunakan tag table. Nanti tabelnya disusun berdasarkan kolom dan baris. Kalau barisnya disebut dengan table row gitu ya. Kalau kolom itu disebut dengan TD ya, table data gitu ya. Dan juga tabel head untuk bagian header dari kolom yang sedang dibuat gitu ya. Oke. Nah, selain dalam membuat tabel, kita juga bisa membuat form ya. Form itu fungsinya ada banyak, fungsinya terutamanya adalah untuk menerima inputan dari sisi klien. Bentuk dari form itu dapat bermacam-macam untuk form input ya. Ada berupa bentuk form dari form input berupa teks ya. Ada form input berupa button, baik itu berupa radio button, select button gitu ya. Dan juga bentuk button-button yang lain yang nanti akan kita praktekkan secara terpisah di video praktikum ya, lebih detail tentang itu. Kemudian selain dalam pembuatan form, kita juga bisa mengembed media ya, baik itu berupa audio, video ataupun iframe gitu ya. Nah, audio, video dan iframe ini di-embedded dengan menggunakan tag-tagnya sendiri ya, pakai audio src, audio source atau video source ataupun dengan iframe source gitu ya untuk mengembeddednya. Oke, nah kesimpulan kita di perkuliahan kali ini. Dari tadi kita sudah
membahas tentang HTML, bahwa HTML itu sendiri sebenarnya adalah fondasi dari semua halaman web gitu ya. Kemudian kita juga telah membahas tentang elemen-elemen dan atribut dan juga struktur dari dokumen HTML gitu ya. Kemudian HTML nanti akan bekerja dengan bahasa-bahasa yang lain seperti bahasa CSS, JavaScript, dan juga bahasa-bahasa yang lain dalam pembuatan halaman web yang lebih responsif tentunya gitu ya. Oke, ini adalah sumber referensi yang saya gunakan untuk materi kita pada pertemuan ini. Kemudian untuk tugasnya, silakan Anda kerjakan tugas yang ada di saya tampilkan di sini gitu ya. Silakan Anda jawab nanti di submit ke learning. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.